Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di materi Bootstrap JS pada bagian yang ke-6. Kita akan belajar tentang card. Apa itu card dan bagaimana cara penggunaannya. Kita langsung ke materinya saja. Di dalam documentation dari Bootstrap terdapat komponen. Kita cari komponen, kemudian di sini ada card. Di dalam card ini ada beberapa contoh yang sudah diberikan. Misalnya di sini ada contoh, ada card seperti ini, codingnya ini, kemudian ada penjelasan, content types-nya, kemudian bodinya, dan teks, dan seterusnya. Terdapat juga contoh-contoh yang seperti ini, ada contoh list group model seperti ini semua menggunakan card. Kemudian terdapat juga seperti ini, dan seterusnya. Kita akan menggunakan contoh card yang sederhana dulu, yang paling atas. Nah, contoh-contoh ini nanti bisa untuk latihan sendiri sesuai dengan desain yang dibuat oleh webnya. Kita akan gunakan contoh card yang paling atas sendiri. Sebelumnya kita ke VS Code dulu. Di dalam VS Code kita akan hapus yang ini, kan kita hapus. Kita sisakan yang untuk div close dari kontainer. Kita Ctrl S. Kemudian kita siapkan bagian yang di bawah sini. Kita akan beri nama card. Di dalam card ini kita kontrol garis miring. Kemudian kita akan buat kontainernya, dot kontainer, supaya di dalam sini ini satu garis dengan ini. Kita masukkan ke dalam kontainer, jadi supaya satu lurus dengan ini. Kemudian di dalam kontainer kita buat garis, yaitu dot row. Di dalam dot row kita akan buat kolom seperti yang sudah kita pelajari, dot col. Kemudian kita buat lg, kita buat lagi 4 seperti ini. Kita akan membagi kolom di dalam sini menjadi 4 bagian ketika layarnya lebar, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Jadi kita akan bagi, karena Bootstrap itu ada 12 kolom, berarti kita bagi 4-4. Sekarang kita akan coba berikan sebuah tulisan card, kemudian kita kasih 1, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini keluar card 1. Kita juga akan lihat menggunakan mobile di bawah sendiri. Ini nanti ada card, coba kita tambahkan saja. Ini ada card 1. Kemudian kalau kita copy, Ctrl C, kita akan tambahkan card 2. Kemudian ini kita isi dengan card 3. Ctrl S, kita siapkan rumahnya dulu, dan kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ada card 1, card 2, card 3. Sekarang untuk supaya card 1 ini ke tengah, di dalam Bootstrap sudah menyediakan flex seperti yang kita pelajari, seperti di Flexbox. Kita tulis flex dalam sini, flex enable behavior. Di dalam Flexbox ini kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kita bisa ambil contoh-contohnya. Kita di dalam sini akan menggunakan contoh yang sudah diberikan, yaitu justify content center. Jadi deflex justify content center, karena kita ingin supaya card 1, 2, 3 ini ada di tengah. Berarti kita akan blocks dulu justify content center ini, klik kanan, copy, kemudian kita letakkan di dalam kelas LG ini. Ctrl V, kita Ctrl S, kita lihat dulu contoh 1. Nah, ini dia sudah ada di tengah. Berikutnya kita akan tambahkan lagi, Ctrl S, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk card yang ketiga, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah ada card 2, card 1, card 2 sudah di tengah. Berikutnya, kalau sudah, kita bisa ambil copy dari yang contoh diberikan ini komponen. Kita ke card. Kemudian kita ambil contoh yang ini, kita copy. Kemudian kita akan paste di dalam card 1 ini. Ctrl V. Dan kita Ctrl S. Kita akan lihat dulu
Kemudian kita akan berikan gambar di SRC ini, IMG SRC images, folder yang kita buat di sebelumnya, tablet. Kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Nah ini dia sudah ada di tengah dengan gambar tablet. Kemudian kita akan copy lagi mulai div cut ini sampai ke dalam sini. Kita bisa copy. Kemudian ini kita enter saja ke bawah supaya kita tahu bagian mana dari cut 1, cut 2, dan cut 3. Ini kita enter lagi, kita Ctrl S. Kita tambahkan di dalam sini, Ctrl V, dan kita Ctrl S. Kita tambahkan lagi, Ctrl V, Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Kita sudah dapatkan gambar yang sama. Sudah ada di tengah, sudah benar. Sekarang kita akan atur supaya gambarnya berbeda. Jadi kita tinggal ganti saja images ini, gambar. Kita akan ganti dengan contoh, misal kita akan ganti dengan TV. Kemudian yang ini kita akan ganti dengan laptop. Laptop, Ctrl S. Ini seperti gambar yang ada di dalam folder images ini. Images yang sudah kita set dari sebelumnya. Kita lihat hasilnya. Nah ini ada tablet, ada TV, dan ada laptop. Ini bisa kita ganti. Di dalam sini ada cut title. Cut title ini akan kita ganti. Contoh, yang ini adalah tablet murah. Kemudian yang ini cut title, karena ini TV, berarti di dalam sini kita ganti dengan TV murah. Kemudian yang cut title satu lagi kita akan ganti dengan laptop murah. Ctrl S. Kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah, ini TV murah, laptop murah, dan tablet murah. Sekarang kita akan hilangkan bordernya. Cara menghilangkan border di dalam Bootstrap ini juga ada fasilitas untuk tentang border. Jadi ini membahas tentang border. Di dalam sini, nah ini ada borders. Kita ke topik borders. Ini ada border top, border left, dan seterusnya. Untuk menghilangkan border kita akan menggunakan bordernya 0. Jadi di dalam sini secara otomatis cut akan memberikan border. Oke, kita ke dalam sini, kita cari yang style cut. Kita kasih bordernya 0. Kemudian yang bawah juga kita cari stylenya, kita kasih border 0. Kemudian yang di dalam sini ini juga kita kasih bordernya 0. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini sudah tidak ada bordernya. Kemudian kita lihat lagi di dalam browser yang kita buat. Nah, ini seperti ini. Gak apa-apa, nanti kita akan atur lagi. Kita akan atur lagi tinggi dari ininya supaya sama. Tinggi dari ini enggak ke bawah, dan ini bisa tetap. Kita bisa atur tinggi dari sini menggunakan CSS custom yang sudah kita buat. Kita ambil image itu ada di dalam cut. Nanti kita ambil cut, copy, kita masuk ke CSS-nya. Di dalam sini kita kasih titik, Ctrl V, kemudian kita ambil image, kita buat tingginya. Misal kita akan atur di 200 px. Nah, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini dia sudah sama. Jadi ini sudah rata, gak ada yang ke bawah dan gak ada yang ke atas. Kemudian kita juga bisa set di bagian ini dengan beli. Jadi misalnya kita ganti go sampai ini dengan beli. Kemudian kita bisa juga set beli. Kemudian kita lagi go sampai, kita tambahkan beli. Kemudian di dalam di atasnya ini bisa kita kasih juga harga. Kita buat di H5, kita kasih Rp 2000. Ini kemudian kita kasih kelasnya saja, kita samakan dengan ini. Atau supaya cepat ya kita copy saja semua.
Ini kita akan paste di dalam sini. Kita isi di dalam sini harganya dengan Rp 2000. Copy, sudah jadi, Ctrl C. Kita bisa taruh di dalam sini, di atasnya beli. Kemudian ini juga di atasnya beli. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini Rp 2000. Kemudian seperti dalam sini, tablet murah 2000, TV murah 2000, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa atur bentuknya. Kalau misalnya ini kurang pas, ya kita atur lagi CSS tingginya ini berapa, kita set sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya, di dalam pembuatan dari cut, kita bisa menggunakan beberapa contoh yang sudah diberikan di dalam components. Kemudian cut, silakan dipilih mana yang sesuai atau yang ingin digunakan di dalam pembuatan dari webnya. Sebagai contoh, saya menggunakan ini. Yang perlu diperhatikan, nanti contoh ini terlalu tinggi, kita set lagi. Saya akan set di angka 180 px. Yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan dari cut ini, di dalam cut ada kelas cut, kemudian width-nya ini. Kalau ada width seperti ini bisa kita atur, ini bisa kita letakkan di dalam CSS ini. Di dalam sini kita bisa copy, Ctrl C, kemudian kita bisa paste di bawahnya, dan IMG-nya ini kita hapus. Kemudian kita akan ganti dengan width-nya ini. Copy, kita taruh pengganti dari dalam sini. Kita Ctrl S. Nah, ini yang seperti ini bisa kita hapus. Nanti dia akan mengambil yang ada di dalam sini, sama, hasilnya sama. Jadi kalau cut, kemudian ini juga bisa kita hapus, kita cari yang cut ini, stylenya supaya semua mengambil dari CSS. Cut, kemudian kita cari lagi cut, Ctrl S. Kita lihat hasilnya sama. Itu penggunaan dari contoh cut. Yang cut yang perlu diperhatikan di dalam sini ada kelas cut, kemudian ada gambar, jadi gambar ditaruh di dalam kelas cut. Di dalam kelas cut ada kelas body, ada cut body, kemudian ada cut title, ada cut text untuk isi, cut title untuk judul. Ini saya ambil dari cut title, kemudian ini bisa ditambahkan button primary dan seterusnya. Yang paling penting dari sebuah cut itu ada rumahnya, diberi nama cut. Nah, di dalam cut itu ada cut body atau isi dari cutnya. Kemudian bisa ditaruh gambar yang bisa kita atur. Di dalam sini kita atur CSS-nya dan seterusnya. Nah, itu materi tentang cut. Silakan dicoba, dan beberapa penambahan lagi untuk cut ini di dalam sini. Kalau untuk menambahkan margin dan padding di dalam Bootstrap, kita cari utilities. Nah, di dalam utilities ini kita cari yang spacing. Nah, spacing ini kalau kita ingin menambahkan, di sini ada M itu untuk margin, P untuk padding. Kemudian kalau ada PT itu padding top, kalau MT margin top. Kemudian bottom, left, right. X itu untuk kiri kanan, jadi sumbu X kiri kanan. Kalau untuk Y itu atas bawah. Jadi contoh, kalau misalnya di dalam sini row ini saya mau kasih padding top, ya berarti di dalam row ini atau di dalam kontainer berikutnya ini saya kasih PT, misalnya saya kasih di angka 5. Ctrl S, kita bisa lihat di dalam sini. Nah, ini ke bawah, ini namanya PT atau padding top. Padding top. Kemudian ada juga di dalam sini, kalau untuk PY berarti padding untuk Y adalah atas bawah, sumbu Y. Nah, ini ada ukurannya, kalau 0 itu 0, kalau 1 ini 0,25,
0,5, kemudian ini 3, 1,5 kali 3, dan auto, otomatis margin auto. Ini contoh-contoh yang sudah disediakan. Kalau butuh untuk pengaturan margin, padding di dalam sini, jadi kita bisa menggunakan ini. Kalau untuk negatif margin, ada contohnya seperti ini. Nah, itu saja materi tentang cut, dan ada tambahan tentang spacing atau penggunaan dari margin dan padding yang diberikan oleh Bootstrap. Itu saja yang bisa kita pelajari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.